이 시간에 왜 오셨어요? 내가 단도직입적으로 말한다. 응? 사람이 사람을 죽였다고 해도 상관. 우리가 죽였잖아. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Blackout Snow White Must Die. Yang makin seru tentunya, ini di reviewnya by Mimin. Setelah sempat bergelut di bawah, akhirnya Jungwoo itu dibawa sama Sangchul dan dia bilang bahwa Jungwoo bakal diinterogasi langsung sama dia. Nah, nggak lama setelah itu ibunya Boyong datang dengan histeris banget dan juga dia langsung lemas. Ternyata No Sangchul itu ngebawa Jungwoo bukan ke kantor polisi dulu, tapi ke gudang tempat kejadian di masa lalu. Sekitar 10 tahun yang lalu dia berpikir bahwa mungkin ketika dibawa ke sana Jungwoo bakal ingat semuanya. Tapi jawabannya Jungwoo tetap aja bilang bahwa dia itu bener-bener nggak tahu apa-apa dan dia hanya terpaksa mengaku karena dia dipaksa mengaku oleh orang lain. Dan dia beneran di sini meminta tolong banget sama Sangchul untuk menangkap siapakah pelakunya. Tapi Sangchul bilang bodoh amat, dia nggak peduli. Karena dia beneran gak percaya sama Jungwoo yang dia pikirkan adalah Jungwoo seorang psikopat yang berpura-pura gak tahu apa-apa dan juga kayak hilang ingatan gitu loh. Setelah itu dia langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana ada juga Haso menjelaskan bagaimana kronologis dia pertama kali menemukan tulang tersebut. Dia temukan di desa, terus dia foto karena dia orang kesehatan, jadi dia curiga banget bahwa itu adalah bukan tulang hewan tapi adalah tulang manusia. Dan menurut Jungwoo juga bahwa ya kayaknya nggak ada juga orang yang tahu lokasi tersebut, apalagi anak-anak SMA kayak mereka di masa lalu. Dan itu juga disetujuin sama Byungmo. Terus tiba-tiba datanglah si polisi bangke ini merusak suasana dan dia terus-terusan menyalahkan Jungwoo hingga hal itu membuat Jungwoo kayak emosi jiwa banget dan dia bilang bahwa bukan dia pelakunya. Kayaknya itu juga mencurigakan tuh polisi Luchnut 1 itu. Dan informasi mengenai itu akhirnya sampai juga ke telinganya Nagyom dan dia berusaha untuk nyusul Jungwoo. Tapi GPS yang udah dia pasang di HP-nya Jungwoo itu dimatikan sama Jungwoo. Jadi dia nggak bisa menemukan keberadaan Jungwoo di mana. Oke, kemudian ada karakter baru yang diperkenalkan di episode ini yang bernama Ye Yong-sil. Dia adalah seorang anggota dewan yang bermuka dua menurut Mimin ya di sini ya. Jadi ketika dia membaca artikel yang mengenai bahwa sudah ditemukanlah tubuhnya Sim Boyong, dia itu langsung pergi ke rumah keluarga korban. Dan ayahnya Boyong mendengarkan informasi itu juga dia kayak nggak bisa apa-apa karena dia lagi di penjara, ya nggak sih? Terus seperti biasa Hasil pergi ngecek keadaannya Suwo. Dia sekalian ceritalah tentang apa yang terjadi barusan gitu kan. Nah mendengar cerita itu Suwo jadi kumat lagi hingga akhirnya dia itu hampir pingsan dan membuat Hasul jadi panik banget dan dia akhirnya memanggil rumah sakit untuk membantu Suwo mendapatkan pertolongan pertama. Nah ketika itu kan dia juga sempat melihat lukisan yang ditulis sama Suwo dan dia pun ikut mengantarkan Suwo ke rumah sakit. Dan ketika di perjalanan Suwo bilang sama Hasol bahwa itu bukan Jungwoo. Dia tahu bahwa pelakunya itu bukan Jungwoo. 고종 사건 말인데요. 고종 왜? No Sangchul juga sebenarnya masih 50-50 tentang mengatakan bahwa Jungwoo ada pelaku sebenarnya ataupun tidak. Sehingga dia bertanya lah sama Hyun Kutak dan pada waktu itu Hyun Kutak bilang bahwa gak masalah kalau misalkan dia diinterogasi seperti itu. Karena menurut No Sangchul bahwa kasus yang seperti itu harusnya kayaknya minimal 3 atau sampai 6 bulan gitu baru bisa diselesaikan. Tapi dalam kasusnya Jungwoo itu tuh kayak cepet banget gitu loh. Ditambah lagi ternyata Hyun Kutak lah yang menyuruh Jungwoo mengaku untuk kesalahan tersebut. So Hyun Kutak nih berarti kita masukkan ke orang yang sangat-sangat mencurigai, sangat dicurigain banget dan mungkin dia juga otak dibalik semua ini. Mungkin aja. By the way, tadi kan si ibu dewan mau pergi tuh ke rumah ibunya Boyong. Nah, dia sampailah ke sana dan dia memohon maaf sebesar-besarnya sama ibunya Boyong, menyampaikan kayak rasa simpatinya dia kepada keluarga itu. Tapi di sini ibunya Boyong juga seakan-akan kayak nggak ada akhlak banget dan juga nggak tahu diri gitu kan. Dia meminta sama si ibu dewan sekalian ngebebasin suaminya dia. Jelas-jelas suamimu itu salah gue ya. Jadi tidak ada istilah untuk dibebaskan kayak gitu. Hei, lapet. Hah?
Karena memang itu nggak bisa dikabulkan sama si ibu dewan, ya ibunya Boyong tuh langsung kecewa lah sama dia, ya kan. Nah sementara itu Suo mengatakan sama Hasol untuk membawa lukisan dia ke rumah sakit karena dia tahu nanti pasti bakal ada orang yang ngerusak lukisannya itu. By the way, datanglah dokter yang menanganin Suo dan dokter ini ternyata lumayan genit nih sama Hasol. Jadi kayaknya dia lumayan menggatal aja kerjanya ya. Nah by the way, ketakutan Suo ternyata benar ya kan. Ayahnya hanya diberitahukan sama salah satu pekerja di rumah mereka bahwa Suo memiliki lukisan yang cukup aneh. Nah ini lukisannya, dan akhirnya ayahnya Suo itu memutuskan untuk menghilangkan lukisan itu. Dia bakar semuanya. Bener kan? Mencurigakan banget nih sama ayahnya Suo. Di sisi lain, Jungwoo berusaha untuk mencari-cari dan mengingat-mengingat sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu ya kan. Dan akhirnya dia menemukan struk isi bensinnya, isi solar di mobilnya dia itu ternyata nominalnya sama dari waktu-waktu karena waktu itu dia nggak punya uang kan. Dan akhirnya setelah dia cek-cek lagi ada hal yang mencurigakan di sana dan dia ceklah dan bertanya langsung ke tukang pom bensinnya kan. Tapi dia kayak mencoba untuk tidak memberitahukannya, seakan-akan menolak gitu. Pokoknya dia nggak mau ingat-ingat itu lagi. Dan ternyata akhirnya Choi Na-gyeom menemukan Jungwoo berada di sana dan dia meminta Jungwoo untuk kayak udahlah kita tinggalin aja daerah ini dan pindah ke Seoul karena dia kasihan banget sama Jungwoo dan juga ibunya. Tapi Jungwoo bilang bahwa dia nggak mau karena dia harus menemukan Daeun dulu biar dia lebih tenang gitu. Nah di sini Na-gyeom masih berusaha nih untuk membujuk Jungwoo biar dia mau pindah, tapi Jungwoo tetap bilang bahwa udahlah, dia tetap nggak akan mau dan dia meminta sama Na-gyeom untuk pergi aja ke Seoul sendirian dan jalani hidupnya satu sama lain. Nah di sini sebenarnya Na-gyeom tuh kayak kasihan banget sih karena dia dari dulu tuh udah memang nge-crushin Jungwoo. Apalagi dia seneng banget ketika tahu bahwa dia satu kelas sama Jungwoo. Perjuangannya dia selama ini itu kayak benar-benar sia-sia banget. Padahal ketika Jungwoo lagi di penjara, cuma Na-gyeom yang jengukin dia dan juga ngajak dia cerita biar Jungwoo itu nggak bosan. Terus Hasol akhirnya pergilah untuk mencari lukisan yang disebutkan sama Suo. Tapi di rumah kaca nggak ada dan dia mencoba mencari ke kamarnya Suo. Ketahuanlah dia sama ayahnya Suo dengan tatapan yang kayak gini dong. Karena hal itu dia dimarahin dan juga ditegur sama ayahnya Suo. Dan untung aja Hasol ini pintar, dia juga menepati janjinya sama Suo untuk tidak membocorkan hal itu sama orang lain. Jadi dia menjelaskan dia pergi ke sana karena dia pengen membawa komik, mungkin Suo biar nggak bosan gitu kan. Tapi ayahnya bilang bahwa Suo itu nggak butuh komik ataupun hal-hal yang lainnya gitu. Dia nggak butuh hal itu, dia cuma butuh untuk istirahat aja. Dan Hasol memutuskan pergi dari sana dan dia agak curiga juga sama ayahnya Suo. 원한 사랑. Terus kan si Na-gyeom nih sangkin bucin dan cintanya sama Jungwoo, dia sampai-sampai meminta sama sutradara dan juga penulis dari drama yang bakal dia bintangin untuk membuat drama tentang kisah cintanya dia. Bahkan dia bilang dia nggak peduli kalaupun orang yang dia cintai itu melakukan killing lah. Agak lain si mbak cantik satu ini ya. Nah terus kayak ingat kan dokter mesum ini. Nah dia memiliki pasien, by the way dia tuh kayak di bagian psikologi gitu. Dan ketika pasiennya lagi konsul, kan tengok tuh tangannya, pandai kali kau, kesempatan kali kau megang-megang tangan si mbak ini ya kan. Dan setelah itu dia mendapatkan pesan dari nomor pribadi yang menyatakan bahwa kamulah yang ngekill aku 11 tahun yang lalu. Loh tunggu dulu, berarti dia terlibat juga dong. Makin banyak nih pihak-pihak yang terlibat ya kan. Dan ketika Sang-chul sama rekan-rekannya lagi berkumpul, dia mulai mempertanyakan lagi nih, sebenarnya betul nggak sih kalau misalkan Pak Hyun Gutak itulah yang memaksa Jungwoo untuk mengakui semuanya. Mereka bilang iya memang kayak gitu, dan si polisi Luchnut ini juga yang mengatakan bahwa dia menduga Jungwoo itu adalah orang yang ngekill Daeun setelah dia menerima telepon dari neneknya Daeun yang menyatakan bahwa Daeun itu disiksa sama orang. Cuma mereka belum tahu itu siapa ya kan. Dan dia juga yang menemukan sepatunya Jungwoo yang katanya berlumuran blood di rumahnya Jungwoo. Padahal nggak tahu itu kebenarannya memang itu ataupun tidak gitu kan, karena memang kayaknya banyak banget pihak yang terlibat, termasuk Byungmo juga tahu sesuatu karena kan mereka juga ditanyain tuh. Jadi dari teman-temannya Jungwoo, pihak rumah sakit, kepolisian dan juga semuanya masyarakat tempat tinggal Jungwoo itu terlibat dan mereka kerjasama satu sama lain. Itu kesimpulan sementara yang bisa Mimin buat.
Dan gak lama setelah itu, No Sang-chul mendapatkan pesan bahwa mereka sudah mendapatkan hasil dari tim forensik. Dan itu dikonfirmasi betul bahwa itu memang tubuhnya Sim Boyong. Karena cocok secara DNA-nya. Itu pokoknya udah dikonfirmasi itu memang Sim Boyong. Dan yang aneh adalah ketika di lokasi kejadian 10 tahun yang lalu itu celana dalamnya Boyong nggak ditemukan dong. Dan Byung Mo juga tahu akan hal itu dan dia bilang sama Sang-chul dia nggak tahu apa-apa. Mencurigakan. Terus ayah Suwo itu kayak memastikan sesuatu sama dokternya Suwo, bilang bahwa bisa gak sih kalau misalkan Suwo itu bakal mengingat sesuatu lagi dan juga menuliskan hal-hal yang dia lihat mulai lukisan ataupun apapun itu. Dan si dokter bilang ya itu bisa aja terjadi. Dan ternyata juga guys, fun fact bahwa Jungwoo dulunya adalah mahasiswa magang di bidang kedokteran di tempatnya si dokter Mesum ini. Wow, semuanya kayak benar-benar udah berhubungan nih. Polanya udah mulai terlihat. Tapi akhirnya Suwo meminta sama dokternya bahwa Suwo untuk sementara waktu dirawat aja di sana dulu karena dia kayak khawatir banget sama anaknya gitu kan. Dokter bilang, "Oke, gimana maunya kau aja," gitu. Dan terus guys, seperti yang bilang tadi bahwa si ibu dewan itu kan bermuka dua. Ketika dia terkena air yang nggak sengaja ditumpahkan sama asistennya, dia di awalnya marah tapi setelah itu dia jadi baik lagi. Nggak tahu sih sebenarnya di sini fungsi karakternya apa, belum disebutkan. Cuma karakternya kayak bermuka dua gitu. Biasalah anggota dewan ya kan. YTTA yang tahu-tahu aja. Oke, nah terus kan Haso mulai kepo tentang gudang keluarganya Jungwoo yang tempat lokasi kejadian itu kok nggak dibongkar-bongkar gitu. Karena dia juga penasaran di sana ada traktor nggak sih? Dan menurut si ibu ini itu ada katanya di sana. Dan ketika Haso melihat lukisannya Suwo di sana itu di kejadian kayaknya ada sekitar 4 orang dan ada traktor kayak mengubur jasad seseorang. Mungkin itu adalah jasadnya Daan. Wow. By the way, si dokter ini dia semakin ketar-ketir mengingat siapa sih yang ngirimkan pesan itu sama dia. Jadi berpikir apakah itu Jungwoo, Haso ataupun siapa. Terus kan seluruh warga ini masih bertekad banget untuk menyuruh Jungwoo agar keluar dari desa mereka secepat mungkin. Mereka langsung demo di depan rumahnya Jungwoo. Lalu Jungwoo bertanya sama mereka sebenarnya apa sih yang kalian mau. Mereka langsung tutup poin dan bilang bahwa mereka mau Jungwoo sama ibunya segera pergi meninggalkan desa mereka. Karena mereka nggak mau ada seorang killer yang berkeliaran di desa mereka. Nah untungnya temennya si Jungwoo itu ada di sana dan mengajak mereka untuk bubaran aja gitu kan. Jadinya mereka akhirnya bubar. Dan si Pak Dokter Mesum itu ternyata adalah suami dari si ibu dewan. Nah, akhirnya kita menemukan tali hubungannya ya. Mungkin di sini bakal mulai terlihat sebenarnya apa fungsi dari peran dari si ibu dewan di sini. Nah, ibu dewan pengennya namanya itu selalu bersih dan mungkin nanti ketika dia tahu suaminya berbuat bejat kepada orang lain, bisa jadi dia bakal menendang suaminya. Hingga saat ini dia belum tahu bahwa kelakuan suaminya di belakang tuh kayak mana. Di sisi lain, Nagyum itu mabok-mabokan membuat CEO-nya takut dengan kondisi kesehatannya Nagyum. Takutnya nanti kan mau syuting jadi kagak fokus gitu loh. Ya dia menggalau karena ya disia-siain sama Jungwoo dan juga nggak dianggap sama sekali gitu. Kasian banget sih. Nah terus Jungwoo kan ngajak temannya untuk pergi ke gudang lokasi kejadian. Dia pengen tahu apakah mereka bisa menemukan sesuatu di sana. Tapi ketika ditanya temannya ini juga kayaknya memang menyembunyikan sesuatu. Karena kan dia termasuk orang yang dimintai keterangan yang mungkin juga disuruh tutup mulut sama ayahnya Suwo pada waktu itu. Karena seingat Jungwoo bahwa mereka itu kan nggak jadi ngumpul-ngumpul di rumahnya Jungwoo dan dia bertanya kemana mereka pada saat itu. Tapi tetap aja temannya Jungwoo ini kayak nggak mau ngaku dan dia bilang bahwa dia nggak mau ingat-ingat lagi dan dia nggak mau tahu lagi tentang hal tersebut. Intinya itu kayak urusan Jungwoo aja loh, dia nggak mau tahu dan bodoh amat gitu. Ya kayak gitu kali kalian semua ya, memang lucu semua orang-orang di situ tuh. Karena yang benar-benar peduli sama Jungwoo cuma satu orang aja, coy. Nagyum, yang lainnya kayak bullshit semuanya. Dan ketika itu akhirnya Jungwoo tersadar bahwa dia meninggalkan mobilnya di sana dan pada waktu itu juga bensinnya itu beneran gak ada sama sekali, udah habis gitu loh. So berarti memang ada orang yang bisa nyetir yang memindahkan mobilnya. Dan di sini kita juga di-spill ternyata ibunya Boyong dan ayahnya Suwo tahu sesuatu, memang tahu sesuatu dan nutupin semuanya. Dan kalian tahu dari pembicaraan mereka berdua, ternyata ayah Suwo dan juga ibunya Boyong adalah orang yang nge-kill Boyong. Kayak
WTF. Berarti dugaan Mimin mungkin benar bahwa mereka semua bekerja sama untuk menjebak Jungwoo sebagai pelakunya. What do you think? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep